Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik Sola Gracia. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat ke-30 sampai ke-31, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, 1 Korintus pasal 1 ayat 30-31 adalah bagian firman Tuhan yang membahas sola gracia dan juga bagian lain yang merupakan puncak dari seluruh poin reformasi, yaitu Soli Deo Gloria atau hanya bagi kemuliaan Allah. Dalam bagian ini Paulus kembali mengingatkan kita bahwa satu-satunya sumber keselamatan kita adalah melalui Kristus Yesus. Ketika orang percaya dipanggil untuk diselamatkan, semua murni berasal dari inisiatif dan tindakan Allah semata. Manusia tidak memulai dan tidak ada dalam proses ini. Ayat 30 memberikan daftar berkat keselamatan seperti membenarkan, menguduskan, menebus, dan menyatakan bahwa semuanya itu telah menjadi milik kita dalam Kristus. Ini berarti tidak ada satupun dari berkat-berkat ini yang dicapai melalui usaha atau jasa kita. Kita menerimanya dalam persatuan dengan Kristus yang diberikan oleh anugerah. Dan tujuan akhir dari pemberian berkat ini adalah memuliakan Allah. Dalam ayat 31 dituliskan bahwa hendaklah kita bermegah di dalam Tuhan merupakan penegasan Soli Deo Gloria. Mengapa kita bermegah di dalam Tuhan? Karena Allah lah yang telah melakukan segala sesuatu, memberi Kristus, menempatkan kita di dalam Kristus, dan memberikan semua berkat, maka segala kemuliaan harus kembali kepadanya. Kita diselamatkan oleh karena anugerah Allah. Kita mampu dalam menjalani kehidupan kita harus sadar bahwa semua itu karena anugerah Allah atau hikmat Allah yang menyertai kita. Ketika kita menjadi sukses, baik dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan, dipuji atau memiliki karunia istimewa, kita tidak boleh lupa bahwa semua itu adalah hikmat dari Allah yang berdiam di dalam Kristus. Respon yang tepat adalah bersyukur atas pertolongan Tuhan, bukan bermegah tentang kemampuan diri sendiri. Ketika kita bergumul, jangan bersandar pada hikmat dunia atau mencoba menyelesaikannya dengan kekuatan sendiri. Sebaliknya, kita diajak untuk mengandalkan dan bermegah di dalam Tuhan, artinya bersandar pada kecukupan Kristus sebagai hikmat dan penebus kita secara pribadi. Mari kita menjadikan barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan sebagai moto hidup kita, sehingga setiap tindakan pelayanan, setiap amal, setiap pencapaian moral harus dilakukan dengan satu tujuan akhir, yaitu hanya demi kemuliaan Allah saja atau Soli Deo Gloria. Ini akan mengubah setiap hal yang kita lakukan yang tadinya untuk kepentingan diri kita sendiri menjadi ucapan syukur atas kasih dan kemurahan Allah. Oleh sebab itu, mari kita hidup dalam keyakinan bahwa Kristus telah membenarkan kita dengan sempurna. Pengudusan kita adalah proses yang sedang Kristus kerjakan. Kemuliaan kita dalam kekekalan nanti adalah janji masa depan yang pasti. Karena ketiga hal ini adalah pemberian Allah kepada kita. Jadi kita tidak perlu cemas atau berusaha keras untuk membuktikan keselamatan kita. Melainkan, mari kita menghidupi firman-Nya, mengucap syukur dan memuliakan nama-Nya. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah kita dapat menghayati peran Kristus yang menjadi hikmat dalam kehidupan kita secara pribadi? Bagaimana kita dapat menunjukkan hikmat Kristus dalam relasi-relasi kita setiap hari? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya bahwa hanya Engkau yang menjadi pedoman bagi hidup kami, dan kami mengucap syukur oleh karena anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan kepada saya. Tolong kami untuk peka terhadap tuntunan hikmat-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari.
Biarlah nama-Mu terus ditinggikan dan dimuliakan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari dalam Tuhan. Amin.